Ya, untuk Bang Gugun, sama kayak yang kemarin aku bilang juga di podcast, kayak waktunya giliran kami yang muda-muda ini dulu Bang. Jadi, muda-muda. Abang istirahat dulu. Halo Sobat One Pride, saya Max Metino, sudah bersama saya di sini adalah sang juara di kelas bantam. Ada Gugun Gusman, begitu juga ada Frans Lincoln Sorgin sebagai penantangnya. Oke, di acara debat petarung. Apa kabar, Gugun? Alhamdulillah sehat. Frans, sehat ya? Oke, di tanggal 12 Agustus ini akan ada sebuah main event title fight yang benar-benar ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, juga Bandung sebagai tuan rumah ya. Tentunya Frans Lincoln di sini sebagai kontender juga sudah melakukan persiapan yang begitu panjang. Nah, mengenai persiapan, Gugun gimana persiapan kali ini bertarung di tuan rumah di Kota Bandung? Apakah ada kiat-kiat khusus ataupun ada persiapan khusus? Bagaimana? Untuk persiapan seperti biasa aja, Prof. Ya. Berlatih. Mungkin berlatih juga makin lebih ditingkatkan lagi. Dan ya saya rasakan event di Bandung ini sangat spesial buat saya. Oh, karena gimana? Sangat spesial diselenggarakan di Bandung. Di Bandung ya? Di bulan ini, di bulan Agustus ini. Karena di dekat masa-masa Hari Kemerdekaan, begitu juga diadakan di Bandung. Ya, terus di ulang tahun Bandung Fighting Club. Oh, ada 3 momen bersamaan ya? Ya. Itu menyebabkan Gugun ada motivasi tersendiri. Apakah ada perubahan pola latihan, ataukah ada penambahan jadwal, atau seperti apa? Ada penambahan jadwal. Oh, ada penambahan jadwal? Ya. Oh, jadi tandanya persiapan lebih serius. Apakah itu mempengaruhi fisik? Karena kalau biasanya terlalu overtraining membuat kelelahan, atau seperti apa? Oh, enggak ya. Justru sangat termotivasi, Prof. Sangat termotivasi? Iya. Jadi nggak ada kendala mengenai overtraining gitu ya? Nggak ada? Aman. Oke, aman. Jadi pastinya berat badan juga akan masuk nanti ya? Udah aman. Nggak aman? Oh, udah sempat aman ya? Nah, untuk Frans Lincoln sendiri gini? Lupa cek sound. Oh, Bapak belum ngomong kan ya? Belum. Lanjut, Pak. Oke, lanjut ya. Cek. Rolling ya, keep rolling. Oke, untuk Frans Lincoln sendiri, ini adalah title fight ya. Yang dihadapi juga sang juara bertahan di sini, Gugun Gusman, yang termasuk sangat di kelasnya ini sangatlah menjadi petarung yang ditakuti dan juga sangat sulit untuk dikalahkan ya. Wah, sampai saat ini belum terkalahkan nih ya, sebenarnya. Hanya waktu itu aja melakukan pelanggaran oleh waktu Yusuf Effendi ya. Tapi sisanya dia tidak terkalahkan di kelas bantam. Nah, untuk menghadapi ini, apakah ada perbedaan untuk persiapan latihan nih dari Frans Lincoln? Kalau untuk persiapan latihan, sama kayak yang sebelum-sebelumnya, cuman untuk ngadepin Bang Gugun aku harus lebih banyak untuk latihan striking maupun ground. Oh, jadi yang ditambah ini apa? Jamnya, apa persiapan tekniknya, strateginya lebih banyak dibahas, atau apanya yang tambah porsinya? Yang ditambah itu sebenarnya cuma kayak porsi latihannya aja udah. Porsi jam latihannya? Iya, porsi jam latihannya. Oh, ditambah. Jadi ditambahnya itu berapa lama? Untuk sebenarnya porsi? kalau per hari itu ditambah berapa banyak? Per hari kita biasanya latihan sama aja, ada yang 1, ada yang 2 kali latihan. Oke. Nah, ini pasti kan 2 kali latihan ya? Iya. 2 kali latihan ini biasanya misalkan 2 jam, sekarang ditambah berapa banyak atau bagaimana? Jadi kayak cuma ditambah waktunya aja. Ditambah waktunya ya? Iya, ditambah waktunya aja. Artinya menjadi 3 jam, apakah begitu atau gimana? Seharusnya kan biasanya kalau latihan itu kan hanya 1 jam, paling jam. jadi 1,5 jam. Oh, ditambah ya? Iya. Oke, apakah itu nggak menyebabkan hilangnya keseimbangan karena membutuhkan istirahat apa seperti itu? Kalau untuk saya enggak ya? Enggak ya? Enggak. Itu justru menurut Frans meningkatkan performance-nya. Iya. Nah, sejauh ini bagaimana untuk kesiapannya, dari kesiapannya, strateginya, berat badannya bagaimana?
Kalau untuk strategi dan kesiapan udah, cuman berat badan aku masih harus nurunin lagi sedikit. Oke, nah menurut Gugun nih Franz nih kurang bagus di striking dan balance-nya, ya. Nah, itu mengenai hal ini apa tanggapan dari Franz ini? Kalau itu aku bakalan terus latihan. Jadi aku bakal buat semaksimal mungkin biar aku jauh lebih bagus dari hari kemarin. Oke, apakah menurut Franz sendiri, apakah yang di statement yang dikatakan Gugun itu memang benar? Atau seperti apa? Kalau yang dibilang Bang Gun memang benar. Betul. Kalau untuk striking memang saya kurang di striking. Oke, artinya sudah melakukan persiapan Ya. untuk hal itu. Dan seberapa yakin nih perkembangannya ada dan bisa ditampilkan nanti besok? Kalau untuk yakinnya, saya yakin 98% saya yakin untuk striking saya. Oke, 98% 8% yakin. yakin untuk striking saya. Nah, kemarin Franz juga ada ngomong ke saya ya bahwa dia bilang Gugun udahlah istirahat aja ya, udah cukup di jantung. Ini tanggapan dari Gugun sendiri gimana? Kenapa tuh? Kenapa nih dibilang suruh istirahat aja? Iya, jadi biar kita dulu. Soalnya kan dari mulai tahun berapa ya kan itu Bang Gugun terus kan yang megang kan, sampai sekarang belum ada yang bisa ngejatuhin Bang Gugun. Nah, tapi untuk kenapa merebut sabuknya. disuruh dia turun? Kan masih fit nih dia kayaknya. Kenapa? Bang Gugun istirahat dulu karena dia yang paling senior dari kami semua udah. Biar Bang Ya, Gugun tanggapannya istirahat disuruh dulu. turun dulu, udah turun dulu lah. Nah, untuk saya nggak akan pernah mundur ya, Bro. Apalagi ada tantangan seperti ini, justru saya semakin motivasi saya semakin kuat, semakin meningkat. Semakin besar ya. Karena masih banyak ada target ke depannya, masih ada target. Oke. Ada target-target lagi ke depannya supaya bisa lebih ini lagi ya, lebih naik lagi ya. Iya. Prestasinya ya, prestasi. Nah, untuk teknik permainan dari Franz sendiri dinilai ini sangat kurang ya untuk tekniknya. Jadi pastinya teknik ini adalah skillnya. Teknik ini dalam pertarungan itu paling penting ya. Seperti halnya dengan fondasi strength atau tenaganya ya, itu sangat penting. Nah, tekniknya ini dinilai sangat kurang, Franz. Apa tanggapan Franz sendiri? Kalau untuk itu ya tanggapan saya Apakah betul Presiden ngomongin itu? Gimana? Tekniknya dibilang kurang soalnya. ya kalau teknik saya dibilang kurang ya nanti saya bakalan kasih tunjuk waktu di ring nanti. Saya bakal bisa jadi lebih bagus dari sebelumnya. Dari fight sebelumnya. Oke, artinya di sini bahwa nggak mau terlalu menanggapi atau gimana gitu. Apa sebenarnya yakin bahwa tekniknya ini nggak kurang? Nanti saya tunjukkan bahwa saya nggak kurang gitu kan? Nah, misalnya kayak gitu. Itu. Ya. Jadi statement dari Gugun ini nggak benar dong, bahwa dia nggak dibilang tekniknya kurang. Kalau untuk teknik mungkin semua fighter dia pasti punya ada kekurangan ya. Ya. Tapi semua fighter juga pasti bakalan ngelakuin. Jadi kayak mereka bakalan terus ngelatih teknik mereka biar jadi lebih bagus. Ini Gugun bisa ngomong seperti itu, tekniknya kurang. Itu kan artinya tekniknya ini kurang untuk mengalahkan champion selevel Gugun. Itu kan maksudnya. Maksudnya seperti itu yang diarahkan. Nah, apakah menurut Franz sendiri teknik dari Franz ini kurang untuk menaklukkan Gugun? Untuk saat ini, untuk besok nih. Nah, Kurang. agak kurang setuju. Nah, kurang setuju. Jadi, Ya. kenapa kurang setuju? Jelasin. Karena dari semua pertandingan saya itu saya naik sedikit demi sedikit untuk jauh lebih bagus gitu loh. Jadi enggak seburuk apa yang dilihat sama Bang Gugun. Nah, gitu. ini kan yang diomongin Gugun, ya kalau saya lihat ya, pastinya lawan yang dihadapi itu siapa. Nah, ini Gugun ngomong begitu pasti dia udah mengkalibrasi bahwa ini untuk menghadapi saya, tekniknya kurang. Gitu. Apakah setuju dengan hal itu? Bahwa untuk menghadapi selevel Gugun ini, tekniknya nggak cukup. Setuju nggak? Untuk menghadapi Gugun besok? Sebenarnya itu tekniknya saya nggak setuju kalau Nggak setuju? Nggak setuju kalau itu. Jadi tekniknya udah makin naik dan Udah makin siap naik. untuk mengalahkan Gugun. Udah Berarti siap. yakin dong ya? Yakin. Tadi 98% ya? Yakin 98%. Nah, menurut Franz Lincoln sendiri juga secara teknik pertarungan nih Gugun sebenarnya biasa aja sih. Nah, tunggu, saya tekanin dulu. Yang maksud dibilang biasa aja tuh apa? Begitu-begitu aja ya? Atau apa?
Jadi kayak yang dibilang biasa ini ya Bang Gugun ya gitu-gitu aja kalau untuk strikingnya. Kebaca permainan nih. Kebaca lah. Begitu-begitu aja strategi begitu lur dari awal Ya. sampai selesai. Oke, gimana tanggapannya Gun? Ya, sangat tidak setuju. Sangat gak setuju. Iya. Masalah itu. Oke, gimana nggak setujunya tuh? Karena apakah karena nggak begitu atau seperti apa? Karena dia lihatnya begitu loh. Kalau saya sih di setiap pertandingan itu ada perbedaan ya sebenarnya. Terutama ada perbedaan juga. Saya juga harus melihat lawannya seperti apa juga kan, seperti apa dulu. Saya hadapinya harus seperti apa, seperti ini game sesuai game plan aja dari pelatih. Franz dibilang bahwa dia berubah-ubah. Apa Franz melihatnya seperti itu atau masih tetap mempertahankan bahwa memang yang saya lihat memang biasa-biasa aja dan nggak berubah gitu? Ya kalau yang saya lihat ya pertarungannya Bang Gugun ya biasa aja memang gitu-gitu aja. Nggak, oh gitu-gitu aja ya, nggak. Berarti tandanya udah mempelajari strateginya. Strategi sudah terpelajari. Gimana tanggapan yang dulu? Pasti ada antisipasinya, Bro. Antisipasinya Ada strategi ya. lain juga. Tapi tetap nggak tetap menyangkal bahwa permainannya biasa-biasa aja dan strategi terbaca. Iya, Enggak ya, Enggak. enggak seperti itu. ini seperti itu. Oke, nah untuk Franz nih, kayak katanya gerakan lu tuh terlalu banyak yang mubazir, ya, yang nggak efisien. Artinya yang borosin tenaga nih, lu entah itu mukul atau nendang atau ngebanting, tapi nggak efektif, jadinya nggak efisien. Tanggapan Franz sendiri bagaimana? Mengenai itu? Mungkin gini, Gugun bisa bantuin nih, yang nggak efisien tuh apanya? Seperti itu. Nih, yang bikin mubazir dulu, yang kemarin kita bahas. Apakah tendangannya atau gerakannya yang pukulannya yang keras tapi sering nggak kena atau apanya gitu? Di tendangan. Tendangan. Kok garuk-garuk? Emang bener sih. Bener bilang kok. Jadi lu nggak mau, lu gimana lo? Jangan mau dong. Jangan. Dibilang nggak efisien nih kamu. Jadi, gimana? Udah diperbaiki sebenarnya- belum atau gimana? Kalau untuk tendangan saya udah perbaikin. Kalau Oke. untuk tendangan ya saya udah perbaikin juga. Jadi kayak mungkin Bang Gugun melihatnya dari pertandingan yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya ya. Pastinya, Ya, bukan pastinya. pertandingan yang akan Iya. datang. Dari pertandingan yang sebelumnya. Jadi saya pasti bakal perbaikin itu. Perbaikin ya. Iya. Nah, artinya akan lebih efektif dan efisien. Iya. Efektif dan efisiennya di tendangannya gitu ya. Iya. Oke, oke. Tendangan dan pukulannya juga. Oh, pukulannya juga. Nah, untuk pada saat di posisi bottom control ya, saat di bawah nih ground masih lemah. Jadi kalau pada saat Gugun posisinya lagi di ground fighting ya, dan di bottom nih lagi menurut Franz sih lemah. Nah, pendapatnya Gugun sendiri gimana? Oh, tidak setuju, Bro. Ya. Bisa dilihat dari beberapa pertandingan juga sih. Gimana ground saya ketika saya bermain, dan semuanya juga nggak bisa lepas. Nah, maksudnya Franz ini pada saat bottom Gugunnya di atas atau waktu Gugunnya di bawah yang dia lemah? Pas Pada Bang saat- Gugunnya Ada di atas atau di bawah? Pada saat pada saat lagi ground control, Heeh. lagi ground di bawah. Nah, Gugun ini nggak bagus, nggak efektif, nggak efisien pada saat dia di bottom atau di top maksudnya? Di Franz? top. Di top. Di top. Jadi waktu di top melakukan mengontrol lawan itu kurang efektif, efisien juga ya? Iya. Wah, dibales nih. Tadi bilang tendangannya nggak efektif, efisien. Kali ini dibales. Katanya ground control dari Gugun nggak efektif, nggak efisien. Tidak setuju. Nggak setuju. Bisa dirasakan. Kemarin bilangnya kenapa nggak efektif dan efisiennya kenapa? Karena apa tuh? Yang dari video yang kita tonton Iya, kan, yang dari kita tonton. video yang kita tonton itu, Oh, Bang Gugun nggak bisa langsung kayak kasih finishing untuk si Jakob. Oh, finishing Pemberian. dengan striking ataupun dengan submission ya? ya. Nah, gimana tanggapannya? Itu sesuai game plan, Bro. Yang saya jelaskan sesuai gimana karakter lawan saya gitu. Saya harus bawa kemana dan tujuan saya kemana gitu. Strategi. Strategi. Tapi nggak finish kata dia. Emang nggak finish, cuman kan itu sesuai game plan. Sesuai game plan. Iya. Harus Game- dihabisinya seperti apa gitu kan. Oke.
Gimana tanggapannya? Dia bilang nggak finish. Nah ini kan berbeda nih. Kalau Franz sendiri melihatnya bahwa harus finishin apapun itu kan, entah dengan striking ataupun submission kan. Seharusnya, tapi kan dari video yang kita lihat kan Bang Gugun itu selalu mendominasi di atas, tapi dia nggak bisa finishing. Tapi dari ronde 1, ronde 2, ronde 3 kan itu kan, Bang Gugun selalu di atas, tapi dia nggak kasih finishing. Jadi sebenarnya gameplaynya Gugun pasti mau finishnya dengan KO atau dengan submission. Tapi nggak berhasil nih ya, nggak berhasil Brian. Maksudnya dia seperti itu, gitu. Tanggapannya gimana? Ya sesuai di dalam permainan sih. Gameplay saya kan pengen diselesaikan dengan kuncian. Cuman kan tidak sesuai dengan gameplay. Berarti dengan apa ground and pound saya selesaikan. Oh, waktu itu hasilnya tapi nggak finish ya? Iya nggak finish. Nggak itu finish. kalau nggak salah menangnya sama Brian ya. Iya. Sama Brian ya. Ada tanggapan nggak mengenai itu? Dia nggak bisa finish dengan ground and pound Brian itu kenapa? Nah, kalau menurut Franz tuh ya kalau menurutku aku nggak tahu itu kenapa, tapi Bang Gugun kurang tadi ya, kurang efektif efisiennya Iya. itu. Apa? Maksudnya karena kurang keras, kurang akurat, atau apa gitu? nah itu udah aku nggak tahu. Kalau itu aku nggak bisa ngomong apa-apa karena kan yang ngelakuin di atas itu Bang Gugun. Menurut Gugun sendiri waktu nggak bisa finish ke Brian itu karena apa? Karena Gugun kurang kuat, kurang akurat, atau memang Brian-nya bagus defense-nya atau bagaimana? Nggak juga sih, karena lihat dari kondisi, Bro. Waktu saya ketemu Brian, saya 2 minggu persiapan baru selesai dari turnamen duel sama Malaysia. Langsung saya sama Brian. Oke. Jadi ya kondisi saya mungkin tinggal 50% lah. Belum maksimal begitu ya? Nggak maksimal. Oh, oke. Nah sekarang stamina Franz nih nggak terlalu bagus kalau menurut pandangan Gugun. Jadi sama Gugun nih biasa dia udah title fight, dia bisa main 5 round, akan dimain di bawah panjang nih, jadi dia siap nih panjang. Nah mengenai stamina, karena Franz dibilang nggak bagus, tanggapan dari Franz gimana mengenai stamina lu yang Kalau untuk stamina, aku selalu latihan juga ya untuk stamina aku. Aku juga udah mulai banyak kardio, jadi kalau Bang Gugun mau ngajak main panjang, aku siap latihan. Oh siap lah deh. Siap Apakah lah, sudah melakukan simulasi persiapan untuk bermain 5 round ataupun lebih? Kalau itu udah ngelakuin simulasi persiapan didampingi sama coach Torik juga. Waktu persiapan berapa round untuk simulasi ini? Hampir sama kayak round title fight juga. Oh gitu ya. 5x5. Hampir sama. Oh sama ya. Ya, sama. 5x5 5x5 ya. Jadi sesuai dengan simulasi yang sesungguhnya ya. Iya. Efektif nggak menurut Gugun? Dia ini persiapan tandingnya 5 round. Persiapan 5 round gitu. Apakah harus ditambah 6 round, 7 round atau apakah efektif seperti ini? Kalau menurut Gugun gimana? Kalau ini sih gimana pola latihan dia sih sebenarnya. Oke. Kalau di situ. Kalau acara soalnya kan di setiap tuh cara beda-beda kan, beda-beda harus seperti apa kan. Kalau Gugun sendiri untuk mensimulasikannya di 5 round atau dilebihkan atau gimana? Kalau saya selalu dilebihkan. Dilebihkan Iya. supaya stamina lebih panjang. Iya. Artinya Gugun mau menyampaikan di sini secara halus bahwa latihannya kurang tepat nih. Bahwa kalau di camp Gugun itu nggak 5 round tapi lebih dari 5 round. Karena berbeda ya antara pertandingan sama persiapan ya. Tanggapannya gimana? Ya kalau untuk itu memang benar yang dibilang dia tadi. Jadi kayak setiap kami itu kan punya ciri khasnya sendiri-sendiri untuk ngelatih atletnya gitu. Tapi dengan apa yang udah dikasih pelatih saya ke saya yakin saya bisa ngikutin permintaannya Bang Gugun. Oh, jadi dengan persiapan 5 round simulasi yakin secara stamina bisa menghadapi Gugun di title fight? Yakin. Oke. Nah ini sekarang juga Franz juga yakin akan ajak Gugun bertarung clinch fighting, di mana clinch fighting ya itu adalah menjadi letak kekuatan dari Gugun. Jadi Franz ini yakin sekali dia udah bisa melakukan clinch fighting. Nah tanggapan Gugun sendiri gimana? Kalau nanti dia yakin clinch fighting? Ya buat saya tidak masalah sih bro. Tidak masalah. Saya seorang wrestling, bisa dibuktikan gitu. Oke. Apakah itu membuat Gugun jadi sedikit wah ya bagus tuh. Kalau lu mau ajak saya ground fighting ya gue ladenin karena itu area kekuatan saya di situ. Nah, Ya, apakah pasti menurut Gugun itu adalah tindakan yang nggak bijak untuk melakukan mengajak pertarungan itu di area kekuatan dari Gugun? Menurut Gugun gimana? Bukan nggak bijak sih.
sangat bagus juga sih. Sangat bagus. Jadi lu disuruh tuh. Dia nggak mau ngejelekin tuh. Bagus, ayo main aja. Sangat bagus, bukan bagus. Artinya lu diajak, ayolah main gitu. Kalau mau main clean fighting agak ala-ala Greco-Roman, wah ini dua-duanya sangat sama-sama pegulat ya. Oke, nah untuk Gugun sendiri silakan disampaikan tantangannya karena besok udah akan menghadapi Gugun di title fight. Ya untuk Bang Gugun, sama kayak yang kemarin aku bilang juga di podcast, kayak waktunya giliran kami yang muda-muda ini dulu Bang. Jadi muda-muda. Abang istirahat dulu. Muda-muda, ada kata-kata muda-muda, yang muda-muda ini jadi dia maksudnya tua gitu. Enggak kan, hitungannya kayak gimana ya ngomongnya? Kayak dia tua gitu. Bukan tua juga kan, jadi kan Bang Gugun megang sabuk kan udah berapa lama tuh? Gitu. Ini kata-kata halusnya ya? Iya, kata halusnya. Kata halusnya ya, jadi nggak mau yang vulgar ya. Oke, dari Gugun sendiri ada tanggapan dan silakan kepada Franz Lincoln. Untuk Lincoln, ya bisa dirasakan ntar siapa yang terbaik, kamu pegulat siapa pegulat yang terbaik di sana. Woi, siapakah pegulat ya terbaik di One Pride MMA di kelas bantam? Apakah Gugun Gusman atau Franz Lincoln? Itu hanya bisa disaksikan ya di tanggal 12 Agustus pertarungan mereka berdua, Gugun Gusman dan Franz Lincoln di Citra Arena ya, Gor Bandung. Oke, jadi buat teman-teman yang ada di daerah sekitarnya di daerah Bandung, langsung saja datang ke Gor Citra Bandung, dan buat mereka yang ada di luar kota silahkan ditonton ya. Sabtu 12 Agustus di Antv jam 10 malam. Tungguin ya. Oke, kalau gitu sampai sini aja debat petarung, sangat seru sekali perbincangan antara saya dengan Gugun dan Franz Lincoln. Semoga sehat selalu, pertarungan bisa berjalan dengan lancar dan sportif. Oke? Siap? Siap. Udah bro. Oke, saya Max Metino, Gugun Gusman dan Franz Lincoln. One Pride untuk Indonesia.